Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Joel Piroe, solusi mesin gol yang wajib dinaturalisasi untuk bangkitkan lini depan timnas Indonesia. Mengapa Joel Piroe sosok penyerang yang harus dinaturalisasi PSSI? Memang saat ini, timnas Indonesia menghadapi krisis di lini depan, terutama terkait konsistensi mesin gol. Tidak ada penyerang yang benar-benar mampu memberikan performa mencetak gol secara reguler. Oleh karena itu, penting bagi PSSI untuk mempertimbangkan sosok seperti Joel Piroe. Dengan pengalaman dan statistiknya di liga-liga Eropa, Piroe memiliki potensi untuk menjadi solusi jangka panjang yang dibutuhkan oleh Indonesia. Joel Piroe, penyerang utama Leeds United, menjadi sosok yang dianggap potensial untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dengan posisi sebagai penyerang tengah, Piroe juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau sayap, memberikan fleksibilitas dalam skema permainan. Pemain yang memiliki garis keturunan Jawa Suriname ini dianggap bisa memperkuat lini depan timnas Indonesia, terutama karena kemampuannya mencetak gol yang konsisten di Liga Inggris. Naturalisasi Piroe bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Asal-usul Joel Piroe. Joel Mohamed Ramzan Piroe lahir pada tanggal 2 Agustus tahun 1999 di Wijchen, Belanda. Dia adalah pemain keturunan Jawa Suriname, yang diyakini memiliki garis keturunan Indonesia melalui imigran Jawa di Suriname pada era kolonial. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, keturunan Jawa Suriname ini membuka peluang bagi Piroe untuk dinaturalisasi dengan lebih mudah, mengikuti jejak beberapa pemain naturalisasi sebelumnya yang sudah memperkuat timnas Indonesia. Piroe memulai karir profesionalnya di Akademi PSV Eindhoven sebelum menjalani debut di tim utama PSV pada 2019. Meskipun tidak mendapatkan banyak menit bermain di Eredivisie, Piroe mendapatkan pengalaman berharga selama bermain di Jong PSV dan PSV, dengan total 28 pertandingan di Eredivisie dan kompetisi lainnya. Kariernya semakin bersinar saat pindah ke Swansea City pada 2021. Selama 2 musim bersama Swansea City di Championship Inggris, Piroe tampil luar biasa, mencetak 24 gol dalam 48 pertandingan di musim pertamanya tahun 2021 sampai tahun 2022, dan 20 gol dalam 45 pertandingan di musim keduanya tahun 2022 sampai tahun 2023. Total, ia mencetak 44 gol dalam 96 pertandingan untuk Swansea, menjadikannya salah satu striker tersubur di divisi tersebut. Pada 2023, Piroe bergabung dengan Leeds United. Sejak pindah, ia terus menunjukkan ketajamannya di depan gawang dengan mencetak beberapa gol penting bagi tim barunya. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, ia telah mencatatkan 14 gol dalam 30 penampilan di liga. Selama karir klubnya, Joel Piroe telah mencetak 100 gol dalam penampilannya di semua kompetisi. Dengan total lebih dari 5.204 menit bermain di beberapa musim terakhir, ia menunjukkan efisiensi yang luar biasa dengan rata-rata gol yang stabil setiap musimnya. Kelebihan Joel Piroe. Kemampuan serbaguna. Joel Piroe adalah penyerang serba bisa. Dia mampu bermain sebagai striker tengah, tetapi juga bisa diandalkan di posisi gelandang serang atau sayap. Fleksibilitas ini akan memberikan banyak opsi bagi pelatih timnas Indonesia, terutama dalam situasi di mana Indonesia sering kekurangan pemain dengan fleksibilitas posisi. Insting gol yang tajam, Piroe telah menunjukkan performa impresif selama kariernya di Eropa, terutama saat bermain di Swansea City dan Leeds United di Championship. Statistik mencetak golnya sangat solid, dengan rata-rata gol yang konsisten di setiap musim. Kemampuan finishing dan penempatan posisinya di kotak penalti adalah salah satu aspek kunci yang membuatnya cocok untuk menjadi penyerang utama di timnas Indonesia. Pengalaman di liga kompetitif, bermain di liga-liga seperti Eredivisie dan EFL Championship, Piroe telah menghadapi berbagai pemain kelas dunia. Pengalaman ini penting karena ia akan membawa standar permainan yang lebih tinggi ke dalam timnas Indonesia, membantu mengangkat performa rekan-rekannya di lini depan. Mentalitas dan kedewasaan bermain. Sebagai pemain yang telah menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa,
Peru memiliki mentalitas dan kedewasaan yang terbentuk dari kompetisi tingkat tinggi. Mental pemenang ini bisa menambah dimensi baru bagi tim yang sering kali membutuhkan pemimpin di lini depan. Dengan lini depan timnas Indonesia yang tengah mengalami krisis, Peru adalah pilihan ideal. Saat ini, Indonesia tidak memiliki penyerang yang mampu mencetak gol secara konsisten, sesuatu yang menjadi kelemahan besar dalam berbagai turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Peru dapat menawarkan solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Mengisi kekosongan mesin gol, Peru memiliki naluri mencetak gol yang tajam dan pengalaman berhadapan dengan bek-bek kelas dunia. Ini sangat diperlukan oleh timnas Indonesia yang selama ini kesulitan memiliki penyerang yang produktif. Dalam banyak pertandingan internasional, Indonesia seringkali mengandalkan gelandang atau bek untuk mencetak gol, yang menunjukkan adanya kekosongan di lini serang. Meningkatkan level kompetisi internal, jika Peru dinaturalisasi, kehadirannya bisa meningkatkan kompetisi internal di timnas. Pemain-pemain lain akan terdorong untuk meningkatkan performa mereka agar tetap bisa bersaing mendapatkan tempat di skuad inti. Selain itu, kehadiran penyerang sekelas Peru akan menginspirasi pemain-pemain muda Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka. Proses naturalisasi tidak selalu mudah dan cepat. Namun, pengalaman PSSI dalam menaturalisasi pemain seperti Jordi Amat dan Jay Izes bisa menjadi acuan. Jika proses berjalan lancar, kehadiran Joel Peru di skuad Garuda akan memberikan dimensi baru dalam permainan mereka, khususnya di kualifikasi Piala Dunia dan ajang-ajang internasional lainnya. Timnas Indonesia saat ini memang menghadapi masalah serius di lini depan, di mana tidak ada mesin gol yang konsisten. Beberapa pemain naturalisasi sudah mencoba mengisi kekosongan tersebut, namun belum ada yang mampu menjadi solusi jangka panjang. Joel Peru, dengan pengalamannya bermain di level kompetisi tinggi seperti Championship Inggris dan Eredivisie, bisa menjadi sosok yang dibutuhkan Indonesia. Keunggulan Peru tidak hanya dalam hal mencetak gol, tetapi juga kemampuannya membaca permainan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan finishing yang sangat baik. Ia juga memiliki keunggulan dalam duel udara dan kemampuan fisik yang mumpuni, yang akan sangat berguna dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, jika PSSI bisa memproses naturalisasi Peru, ia bisa menjadi mentor bagi striker-striker muda Indonesia, mengajarkan mereka teknik, mentalitas, dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang ketat. Dengan potensi besar ini, Joel Peru bisa membantu timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif di pentas internasional dan bahkan membantu Indonesia mencapai target besar seperti lolos ke Piala Dunia. Joel Peru adalah penyerang yang sangat cocok untuk dinaturalisasi oleh PSSI, mengingat ketajamannya sebagai striker dan pengalamannya di liga-liga top Eropa. Dengan statistik gol yang impresif dan kemampuan bermain di berbagai situasi, ia bisa menjadi solusi lini depan yang selama ini diidamkan oleh timnas Indonesia. Nama Joel Peru memang sudah lama menjadi perhatian PSSI, terutama ketika rekannya di Leeds United, Pascal Struijk, yang juga memiliki darah Indonesia, mulai mencuat sebagai kandidat naturalisasi. Dengan krisis lini depan yang dialami timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, pelatih timnas Indonesia, menilai bahwa Joel Peru adalah opsi yang menarik untuk memperkuat serangan timnas. Dalam tanggapannya, Shin Tae-yong mengungkapkan kekagumannya terhadap Peru. Menurutnya, pemain seperti Joel Peru, yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, akan membawa dampak besar bagi performa timnas Indonesia. Peru adalah tipe penyerang yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dia memiliki keunggulan dalam hal penyelesaian akhir, visi permainan, serta fisik yang kuat. Dalam sistem yang kami gunakan, pemain seperti dia bisa menjadi kunci dalam mengatasi masalah ketajaman di lini depan, ujar STY. Selain itu, STY juga menyoroti fleksibilitas Peru yang dapat bermain sebagai penyerang tunggal atau dalam formasi dengan dua striker. Hal ini memberikan berbagai opsi taktik yang lebih variatif untuk timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Jika Peru bergabung dengan timnas, saya yakin dia bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia dan memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan oleh tim ini, tambahnya. Dengan segala pujian tersebut,
STY berharap PSSI dapat mempercepat proses naturalisasi Joel Piroe dan Pascal Struijk agar keduanya bisa segera memperkuat skuad Garuda, terutama dengan target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.